Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat SBKD yang dirahmati Allah. Akhir zaman adalah hari kiamat, yaitu hari di mana Allah Azza wa Jalla bangkitkan seluruh manusia untuk dihisab dan dibalas seluruh amalannya. Dari zaman dahulu, sudah banyak ramalan tentang akhir zaman, kapan akan terjadi, dan bagaimana kejadiannya. Tapi, kita tidak boleh mempercayai ramalan, karena semua itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Islam mengajarkan untuk menjadikan tanda-tanda akhir zaman sebagai upaya untuk menambah keimanan dan ketakwaan manusia. Manusia terus mencari kekayaan, tanpa mempedulikan dari mana harta itu, apakah halal atau haram, bahkan ada ungkapan yang lebih membuat miris, yaitu, cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Seperti itulah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat kita, terutama dalam urusan mencari rezeki, tak banyak yang mau peduli dengan ketentuan syariat. Hal ini seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, akan datang suatu zaman, di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal, atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini adalah 3 jenis pekerjaan di akhir zaman yang akan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, suap menyuap. Sering kita mendengar hal-hal yang berbau suap, bahkan yang seharusnya halal tapi bisa menjadi haram karena suap. Seseorang menjadi rela melakukan suap untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, bekerja yang mengarah pada zina. Miris, ketika zina sudah menjadi pekerjaan. Mereka berdalih dengan susahnya mendapat pekerjaan. Akhirnya mereka melakukan perzinaan untuk dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra, ayat 32. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berzina, maka iman keluar darinya. Maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina, dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang ketiga, mengajak riba. Definisi riba menurut para ulama adalah sebagai berikut. Suatu akad atau transaksi, pada barang tertentu, yang ketika akad berlangsung, tidak diketahui kesamaannya. Menurut ukuran syariat, atau adanya penundaan penyerahan kedua barang, atau salah satunya. Muknil Muhtaj, Juz 6, halaman 309. Riba juga berarti tambahan, riba dapat berarti bertambah dan tumbuh. Sedangkan hukum riba adalah haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis, dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya. Ia berkata, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim Juz 3, halaman 219. Bahkan pelaku riba sama saja mengumumkan perang pada Allah dan Rasul-Nya. Adakah peluang untuk menang? Tentu tidak. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 279. Maka dari itu, sebisa mungkin kita tinggalkan pekerjaan yang menyangkut hal-hal tersebut.
Bertakwalah kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Insya Allah, petunjuk akan datang dan kita akan diberi rezeki yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam bisawab.